Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Pratama dari SMA Negeri 5 Kota Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan satu materi mengenai hukum dan HAM. Hukum dan HAM. Apa itu hukum dan HAM? Menu belajar pada kesempatan kali ini yaitu mengenai hukum dan HAM. Yang pertama ada pengertian dan fungsi hukum, yang kedua ada perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis, yang ketiga ada pengertian dan fungsi HAM, dan yang keempat ada penerapan hukum dan HAM. Pengertian hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Eutrecht, hukum adalah suatu himpunan dari peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus mentaati. Yang kedua menurut SM Amin. Pengertian menurut SM Amin, hukum adalah suatu kumpulan-kumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuan dari hukum adalah menimbulkan ketertiban dalam pergaulan manusia dan menciptakan keamanan yang juga ketertiban. Yang ketiga menurut JCT Simorangkir dan W. Sastro Pranoto. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Hukum juga menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, hukum menurut KBBI. Hukum menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada aturan pembayaran iuran khas RT. Yang kedua, warga menginap wajib melapor kepada pimpinan RT. Yang ketiga, semua warga masyarakat wajib menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, setiap anggota KK harus mengirimkan perwakilan untuk Siskamling. Yang kelima, warga baru wajib lapor ke ketua RT. Itu merupakan contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang secara resmi dibuat oleh pemerintah setempat yang telah disepakati bersama sementara. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum berupa adat istiadat yang diakui dan ditaati masyarakat sekitar daerah tersebut tanpa adanya sumber hukum tercatat. Contoh hukum tertulis dan tidak tertulis. Yaitu contoh hukum tertulis yang pertama ada UUD 1945, Kepres atau Keputusan Presiden, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PP, Peraturan Pemerintah, KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lain-lain. Contoh hukum tidak tertulis yaitu aturan sopan santun, tata krama, atau norma-norma yang berkaitan dengan kehormatan dan martabat manusia. ID. Kemudian ada pengertian HAM menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Lea Levin, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Yang kedua menurut John Locke, yang dikutip dari repository.uip.ac.id, hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersikap mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga menurut Profesor Kujoro Purbo Pranoto, yaitu hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hak hakikatnya sehingga bersifat suci. Dan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah memilih haknya untuk dilindungi secara internasional PBB seperti berhak buat hidup, merdeka, kebebasan berpendapat, sampai kebebasan buat memiliki. Kemudian ada jenis-jenis hak atau Kemudian, ada jenis-jenis HAM atau hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal HAM. Yang pertama, terlahir bebas dan mendapat perlakuan yang sama. Yang kedua, hak tanpa ada diskriminasi. Yang ketiga, hak untuk hidup. Yang keempat, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Yang kelima, hak tanpa perbudakan. Yang keenam, hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. Yang ketujuh, hak atas kesetaraan di hadapan hukum. Yang kedelapan, kebebasan dilindungi hukum. Yang kesembilan, kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan pengasingan. Yang ke-10, hak untuk audiensi publik. Yang ke-11, hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Yang ke-12, hak privasi. 13, hak untuk kebebasan bergerak. 14, yaitu hak untuk mencari tempat yang aman untuk hidup. Dan yang ke-15 adalah hak berkebangsaan. Kemudian yang ke-16, hak menikah dan berkeluarga. Yang ke-17, kebebasan beragama dan berpikir. Yang ke-18, hak memiliki properti. 19, hak untuk majelis umum. Yang ke-20, kebebasan berekspresi.
Kedua satu, hak untuk berdemokrasi. 22, hak untuk bekerja dan sebagai pekerja. 23, hak penjaminan sosial. 24, makanan dan tempat tinggal. 25, hak untuk istirahat dan bersantai. 26, hak atas pendidikan. 27, setiap orang berhak atas suatu tatanan nasional dan internasional. Yang ke-28, hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat. Ke-29, tidak seorang pun boleh menafsirkan kebebasan dengan perbuatan merusak hak dan kebebasan orang lain. Yang ke-30, menjalankan hak dan kebebasannya. Setiap orang harus ditunduk terhadap undang-undang dan tujuannya semata-mata menjamin keadilan. Kemudian, saya juga memaparkan contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu melakukan fitnah karena stereotip masyarakat yang berlebihan terhadap suatu golongan. Yang kedua, menjalankan aksi penyiksaan terhadap orang lain. Yang ketiga, melakukan bullying di sekolah atau di sekitar rumah. Yang keempat, memeras harta kekayaan orang lain secara paksa. Contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM. Yang pertama, penegakan hukum secara adil, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan dari masyarakat, dan penyebarluasan pendidikan HAM. Fungsi hukum tertulis dan tidak tertulis di masyarakat. Hukum tertulis menjadi konstitusi negara sebagai dasar dan sumber peraturan atau undang-undang lainnya. Hukum tidak tertulis melengkapi, menyempurnakan, serta menghidupkan kaidah peraturan perundang-undangan. Keduanya saling berhubungan dan penting bagi kehidupan. Kemudian ada prinsip hukum yaitu transparan dan adil. Bila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan prinsip hukum, bila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dapat berakibat terjadinya kaos di tengah masyarakat dan runtuhlah sebuah negara. Sebaliknya, jika penegakan hukum berjalan dengan baik, transparansi, dan juga adil dapat mengakibatkan kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan terpelihara. Kemudian juga terjaga sehingga negara bisa tetap berdiri utuh. Sekian materi yang bisa saya paparkan mengenai hukum dan HAM. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!